kita akan melanjutkan ke materi fans, blower, dan kompresor. Jadi, beberapa minggu sebelumnya kita sudah mempelajari alat-alat transportasi fluida cair, yaitu pompa sentrifugal dan pompa positive displacement. 2 minggu ke depan, kita akan mempelajari alat transportasi fluida gas, yaitu fans, blower, dan kompresor. Beberapa penggunaan alat transportasi fluida gas di industri bisa Anda baca dalam slide ini. Fans dan blower umumnya digunakan untuk mengalirkan udara dan dimanfaatkan dalam proses pendinginan serta ventilasi udara. Perbedaannya ada pada cara mensirkulasikan udaranya. Rasio tekanan discharge terhadap suctionnya tidak terlalu besar untuk fans dan blower, hanya antara 1,1 sampai 1,2 kalinya. Jadi fungsi utamanya bukan untuk meningkatkan tekanan aliran udara. Sementara itu kompresor digunakan untuk mengalirkan fluida gas, jadi tidak hanya udara. Ketika fluida gas harus dialirkan hingga jarak tertentu, tentunya supaya bisa mengalir, maka dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi dari hambatan friksi aliran. Oleh karena itu, pada fluida gas akan dinaikkan dulu tekanannya menggunakan kompresor. Nah, rasio tekanannya sendiri mulai dari 1,2 ke atas. Untuk yang belum pernah melihat fan atau blower, fan paling sederhana itu contohnya adalah kipas angin di rumah Anda. Sedangkan blower yang paling sederhana itu contohnya pengering rambut. Pada slide ini, Anda bisa lihat informasi umum tentang fan dan blower. Coba perhatikan dua gambar di atas. Mana yang fan, mana yang blower. Gambar di kiri adalah impeller dari sebuah blower, mirip dengan impeller untuk pompa sentrifugal. Sedangkan gambar yang di kanan adalah blade dari sebuah fan. Jadi perbedaan mendasar antara fan dan blower adalah keberadaan blade pada fan dan keberadaan impeller pada blower. Jadi jelas ada perbedaan dalam metode menggerakkan udaranya. Tapi sebenarnya secara umum blower itu merupakan jenis fan yang dirancang secara khusus. Nanti kita akan sampai ke pengertian tersebut. American Society of Mechanical Engineers atau ASME mengklasifikasikan perbedaan fan, blower, dan kompresor berdasarkan rasio tekanan discharge terhadap tekanan suction. Bisa dilihat di tabel kiri atas. Jenis fan beserta rentang efisiensinya bisa Anda lihat pada tabel di bagian bawah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan fan dan blower ada di kanan atas, dan di kanan bawah adalah logo asosiasi untuk peralatan pengendali aliran udara atau Air Movement and Control Association. Secara umum, fan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan alirannya, yaitu fan aliran sentrifugal, gambar kanan atas, dan fan aliran aksial, gambar kanan bawah. Perhatikan bahwa pengelompokan ini didasarkan pada aliran udaranya. Pada fan aksial, gambar yang di bawah, udara masuk dan keluar pada arah yang sama, yaitu pada sumbu aksial. Sedangkan pada aliran sentrifugal, gambar yang di atas, alirannya berubah, masuk dari depan silinder dan keluar dari samping. Perhatikan gambarnya. Perhatikan, pada tabel ini jenis-jenis fan diberikan berdasarkan jenisnya. Jadi sentrifugal, aksial, dan ada special design. Jadi untuk fan di luar kategori sentrifugal dan aksial masuk ke dalam kategori special design. Bisa Anda lihat di kolom special design ini juga ada blower. Jadi blower itu sebenarnya fan yang didesain secara khusus. Nah, jadi berbagai ketentuan yang berlaku pada fan akan berlaku juga untuk blower. Jadi nantinya blower tidak akan dibahas secara khusus di sini. Karena secara umum mirip-mirip dengan fan cara pemilihannya. Karakteristik fan sentrifugal bisa Anda baca pada slide ini.
Ini masih sambungan dari slide sebelumnya, karakteristik fan sentrifugal. Salah satu jenis fan sentrifugal adalah fan radial. Karakteristiknya bisa Anda baca sendiri pada slide ini. Jenis fan sentrifugal lainnya adalah fan forward curve atau sering juga disebut sebagai squirrel cage karena mirip dengan kandang. Kemudian karakteristiknya bisa dibaca di slide berikut ini. Jenis fan sentrifugal lainnya adalah fan backward curve. Karakteristiknya bisa Anda baca di slide ini. Jenis fan sentrifugal lainnya adalah aerofoil blade. Karakteristiknya sekali lagi bisa Anda baca di slide berikut. Jadi dari berbagai karakteristik yang sudah disampaikan dalam slide-slide sebelumnya, rangkumannya bisa Anda baca pada slide ini. Kita lanjutkan ke jenis fan aksial. Karakteristiknya adalah seperti ini. Kita teruskan, salah satu fan yang masuk ke dalam kategori fan aksial adalah propeller fan. Nah, alat ini yang paling sering ditemui kipas jenis ini. Karakteristiknya bisa Anda baca. Inci WG maksudnya singkatan dari inci water gauge atau inci H2O, itu salah satu cara pengukuran tekanan. Selanjutnya, jenis fan aksial lainnya adalah tub aksial. Karakteristiknya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke jenis fan aksial lainnya, yaitu fan aksial. Nah, ini juga mirip dengan tub aksial. Anda bisa baca karakteristiknya. Jadi dari berbagai karakteristik yang disampaikan dalam slide sebelumnya, rangkumannya Anda bisa lihat pada tabel berikut ini. Aplikasi atau penggunaan fan sentrifugal di industri bisa dilihat pada daftar berikut. Rentang ukurannya ada yang paling kecil, jadi di dalam gambar ini ada yang bisa digenggam di tangan, dan ada yang sangat besar. Perhatikan perbandingan ukurannya dengan manusia di gambar yang paling bawah. Pada
slide-slide berikutnya, Anda akan melihat perbandingan antara centrifugal fan dengan axial flow fan. Dari segi karakteristiknya, kemudian beberapa penggunaannya secara umum. Selanjutnya kita belajar lebih dalam tentang hukum-hukum perhitungan serta karakteristik dari fan. Untuk blower juga sebenarnya hukum dan karakteristiknya mengikuti milik fan ini. Karakteristik fan paling mudah digambarkan dalam bentuk kurva karakteristik seperti ini, antara tekanan terhadap laju alir volumetrik. Keterangan titik A, B, C, D, E ada pada slide. Nah, kita perhatikan kurva atau garis dari C ke D seringkali dianggap sebagai area yang baik untuk operasional fan. Sedangkan dari A ke C menunjukkan bahwa operasi fan tidak stabil. Jadi fan jangan dioperasikan pada rentang laju alir atau tekanan di sebelah kiri kurva atau di antara kurva AC ini. Kemudian pada nilai tekanan statis tertentu, itu nilainya di sumbu Y, dapat diketahui volume udara yang dialirkan itu berapa. Jadi contoh pada gambar ini, dengan nilai SP sebesar 3, Anda tarik garis hingga memotong kurva, ketemu titik E, dan kita tarik garis ke bawah, ketemu nilai CFM-nya adalah 4,71. Selain karakteristiknya, dalam kurva juga bisa ditambahkan yang namanya kurva brake horsepower atau kurva daya dari fan ini. Nah, Anda bisa lihat cara penentuan BHP-nya, ada keterangannya di dalam slide. Oke, ini bentuk lain dari kurva brake horsepower. Silakan pelajari slide berikut bagaimana menentukan BHP. Selanjutnya tentang efisiensi dari fan, Anda bisa pelajari rumusnya atau total efisiensinya dari slide berikut. Untuk hukum-hukum yang berlaku dalam fan, Anda bisa pelajari di slide berikut. Ini mirip dengan hukum kesebangunan pada pompa. Oke, silakan Anda pelajari contoh berikut ini. Berikutnya kita akan mulai mempelajari bagaimana memilih fan yang tepat untuk operasional kita. Pada slide ini, Anda bisa melihat beberapa data yang diperlukan ketika akan memilih fan yang hendak digunakan. Dari data tersebut, kita bisa melakukan pemilihan awal apakah akan menggunakan fan sentrifugal atau aksial.
Sebagai contoh, Anda bisa lihat kasus berikut ini. Jadi kita ingin mengalirkan 60.000 kubik feet per menit udara pada tekanan 7 inci, densitas 0,075, suhu 70 derajat. Fan yang dapat digunakan dirangkum dalam tabel ini. Nah, mana yang paling optimum dari pilihan dalam tabel ini? Dari segi harga, tentunya aksial 48 inci paling murah. Anda bisa lihat harganya ini hanya satu skalanya. Tapi RPM-nya sangat tinggi, 1750, sehingga merupakan yang paling bising di antara fan-fan lainnya. Apabila ada debu di aliran udara, sebaiknya memang memilih yang tipe radial. RPM juga relatif rendah sehingga tidak akan terlalu bising. Jadi untuk memilih yang lebih tepat, kita masih perlu berbagai data tambahan lainnya. Contoh lainnya kita lihat ada 3 jenis fan yang dapat digunakan untuk mengalirkan 10.000 kubik feet per menit udara. Perkiraan hambatan tekanan udara hingga 1/8 inci. Informasinya dirangkum dalam tabel ini. Kita lihat fan nomor 1 itu bisa mengalirkan 10.200 kubik feet per menit udara bebas. Udara bebas ini didefinisikan sebagai kondisi ketika tidak ada hambatan yang menyebabkan pressure drop. Jadi static pressure-nya itu 0. Ketika ada hambatan tekanan 1/8 inci, kita lihat baris di bawahnya, kapasitasnya turun menjadi 9.200 CFM dan tinggal 4.300 CFM ketika tekanannya 3/8 inci. Fan kedua dan ketiga bisa Anda lihat keterangannya dalam tabel. Jadi, apabila kita ingin mengalirkan 10.200 kubik feet per menit udara dengan tekanan hingga 1/8 inci, maka yang paling efisien adalah fan nomor 2. Oke, silakan Anda pelajari contoh berikut ini mengenai penentuan densitas udara. Dalam slide ini diceritakan bagaimana kondisi yang tidak standar menyebabkan perlu koreksi pada densitas udara, sehingga tidak akan menyebabkan kesalahan dalam pemilihan fan. Tabel berikut ini bisa Anda gunakan untuk faktor koreksi densitas udara. Nah, karena yang dialirkan menggunakan fan dan blower umumnya adalah udara, jadi Anda harus dapat menentukan densitas udara pada berbagai ketinggian di atas permukaan laut. Yang dimaksud dengan DCF ini adalah faktor koreksi densitas, T itu temperatur, satuannya Fahrenheit, dan E adalah elevation atau ketinggian di atas permukaan laut dalam satuan feet. Pada kondisi standar, densitas udara dihitung sebagai 0,075 lb per feet kubik. Jadi faktor koreksinya bisa dihitung dari sini. Silakan pelajari contoh ini. Step pertama itu Anda bisa kerjakan menggunakan tabel koreksi densitas udara dari slide sebelumnya. Step kedua kebetulan tidak diberikan tabelnya, hanya dimisalkan saja bahwa fan yang sesuai adalah yang tertera di sini. Step ketiga, perbaiki hasil pada step kedua, itu dibagi dengan faktor koreksi densitas udara. Dan step keempatnya adalah mengecek faktor keselamatan dari tabel yang ada. Dari sini Anda bisa menentukan fan yang bisa digunakan. Oke, jadi ada kasus seperti ini, kemungkinan ada kesalahan pada pemilihan fan dan itu terjadi karena ada yang dinamakan efek sistem. AMCA, ini Air Movement and Control Association, mendefinisikan efek sistem adalah hilangnya tekanan yang mengakibatkan kegagalan, bisa di inlet fan, outlet fan, ataupun kondisi lainnya. Hilang tekanan tersebut terjadi karena komponen sistem, seperti penambahan damper atau peredam, kemudian saluran udara, baffle atau pembagi aliran, ada filter, T-elbow, dan lain sebagainya.
Hilang tekanan akibat efek sistem itu bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Oke, efek sistem pada fan apabila kita buat dalam bentuk gambar bisa seperti ini. Jadi sistem curve sebagai hasil perhitungan, itu kurva yang di bawah. Dan ketika kita sudah memperhitungkan efek sistem, itu kurvanya yang melengkung lebih ke atas. Akibatnya static pressure-nya atau tekanannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan kita sebelumnya. Berikut ini adalah penyebab efek sistem di sisi inlet dari fan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini beberapa penyebab efek sistem di sisi outlet. Bentuk-bentuk yang dapat menyebabkan efek sistem akan dijelaskan pada gambar ini dan slide-slide selanjutnya. Posisi atau desain yang sudah benar ada keterangannya good, sedangkan posisi atau desain yang salah dan berdampak pada keberadaan efek sistem diberi tulisan poor. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatur kapasitas fan? Ini ada beberapa tambahan sistem ke dalam fan tersebut. Yang pertama ada outlet dampers, itu membuka dan menutup di sisi outlet. Inlet fan control, jadi putaran fan-nya yang diatur. Variable pitch blades, jadi putarannya akan mengikuti kebutuhan beban. Dan ada fan speed control, jadi semuanya lebih ke pengaturan yang disesuaikan dengan beban. Ketika beban tinggi, putarannya dipercepat, misalkan ketika beban rendah, putarannya diperlambat. Dari berbagai upaya pengaturan kapasitas fan dalam slide sebelumnya, tentunya akan ada pengaruhnya terhadap sisi energi di sisi input dari daya fan-nya sendiri. Pengaruh tersebut bisa dilihat perbandingannya pada grafik berikut. Tingkat kebisingan suatu fan tentunya akan sangat bergantung pada kecepatan dan tekanan statis udara yang dialirkan. Nah, pembagian atau rentang kebisingannya bisa dilihat pada kurva berikut ini. Di sini Anda bisa baca beberapa penjelasan terkait dengan kebisingan fan. Pada setiap kurva ini Anda bisa lihat kebisingan frekuensi menengah dan tinggi terjadi pada frekuensi blade passage atau blade passage frekuensi BPF. Nilai BPF tersendiri bisa kita hitung menggunakan rumus berikut ini.
Untuk menghindari ukuran fan yang terlalu besar atau karena keperluan support atau penyangga yang terlalu besar, biasanya diakali dengan cara memasang beberapa fan yang kapasitasnya lebih kecil tapi secara seri atau paralel. Silakan pelajari slide berikut ini. Pada slide ini Anda bisa lihat bentuk fan yang dipasang secara seri dan ada beberapa keuntungan dari pemasangan fan secara seri. Sementara itu, untuk fan yang dipasang secara paralel, gambar dan grafiknya seperti ini, dan keuntungannya bisa Anda baca di slide. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Silakan dibaca kembali dari awal dan ditanyakan apabila ada hal-hal yang bingungkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar lebih detail mengenai contoh-contoh perhitungan fan dan blower ini.